وجد عظيم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقداره العظيم. Wabarakatuh. Saya hormati yang saya muliakan seluruh jamaah dari Mushola Al-Muttaqin. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini bertemu kembali dalam pengajian rutin kita. Kesempatan kali ini kita akan bahas hukum fikih terkait puasa, ya, agar menjadi satu maklumat atau pengingat kembali bagi kita, karena kurang dari 2 pekan lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, ya. Yang namanya ibadah itu perlu dengan ilmunya. Ketika seseorang beribadah tidak dengan ilmunya, maka dikhawatirkan masuk dalam kebatalan tanpa dia sadari, ya. Makanya Al-Imam Ibn Ruslan pernah bilang dalam Ghasidah Zubatnya, beliau bilang wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal tanpa ilmu biasanya amalnya itu tertolak, ya, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tanpa sadar dia telah memasukkan amalnya ke dalam ketidaksahan. Ala kulli hal, ya. Kita lihat pendapat para ulama, namun tentunya ini pembahasan secara singkat karena cuma dalam satu pertemuan, ya. Biasanya kita bahas bab puasa itu dalam 5 atau 6 pertemuan, ya, karena ini dalam satu pertemuan, jadi kita ambil inti-intinya aja yang memang kita butuhkan di dalam bulan Ramadan nanti, dan kemudian juga apa yang belum terbahas di dalam pembahasan nanti kiranya bisa ditanyakan. Kalau memang ada yang masih bisa mengganjal atau yang terjadi kepada kita belum dibahas, maka bisa ditanyakan di dalam tanya jawab. Bab shaum, bab membahas tentang puasa. As-shaumu lughatan al-imsak wa syar'an imsak anil mufattirat an wajhin makhsus, ya. Puasa secara bahasa, ya, secara bahasa dia adalah al-imsak, menahan. Ya, jadi secara bahasa orang itu dibilang berpuasa ketika dia menahan apapun, ya. Orang yang menahan secara bahasa bisa disebut sebagai orang yang berpuasa, ya. Makanya Sayyidina Zakaria, beliau ketika tidak memiliki anak keturunan, beliau bernazar kepada Allah, inni nazartu lirahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Saya bernazar kepada Allah untuk berpuasa, maka saya tidak akan berbicara kepada siapapun, kepada manusia manapun. Puasanya Nabi Zakaria bukan menahan diri dari makan dan minum, tapi menahan diri dari omongan. Nah, makanya secara bahasa kalau dibilang shaum, dibilang puasa, artinya menahan apapun yang ditahan, ya, orang yang menahan itu disebut dengan berpuasa. Wa syar'an, tapi syariat Islam punya definisi sendiri terkait puasa. Dia nggak cuma nahan. Apa itu? Imsakun anil mufattirat an wajhin makhsus, ya. Yang namanya puasa menurut syariat adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan dengan cara yang diajarkan oleh agama, ya. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dengan cara yang diajarkan oleh agama. Itu definisi puasa secara syariat, ya. Di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Puasa Ramadan pertama kali diwajibkan atas baginda Nabi itu pada tahun kedua Hijriah, ya. Jadi nggak dari awal Rasulullah diwajibkan berpuasa, begitu dapat Islam langsung wajib puasa, enggak, ya. Baru diwajibkan nanti 13 tahun di Mekah Nabi nggak wajib puasa di bulan Ramadan. Pindah ke Madinah tahun pertama belum wajib puasa di bulan Ramadan. Di tahun kedua barulah Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Nah, jadi dengan turunnya ayat ini, turunnya di bulan Sya'ban, sebelum masuk Ramadan tahun kedua. Nah, di bulan Sya'ban turun ini ayat, maka Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat bahwa mereka wajib berpuasa berat, ya.
stres sahabat. Kenapa? Karena kan tadi di ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini pernah diwajibkan oleh Allah atas orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu. Tapi kata para ulama, umat terdahulu itu puasanya beda sama puasa kita. Kalau kewajiban puasa kita langsung 1 bulan beruntut, ya, 1 bulan Ramadan, 29 hari, 30 hari, kita berpuasa langsung full 1 bulan. Umat terdahulu puasanya itu 3 hari dalam setiap hari, setiap bulan, ya, di ayyamul bid, hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15 Hijriah, ketika bulan lagi purnama, lagi putih-putihnya, nah, itu mereka dianjurkan, disunnahkan untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Total di dalam setiap tahun mereka berpuasa sebanyak 30 berapa tuh jadi? 3 hari dalam 36 hari. Jadi berpuasa dalam 1 tahun itu 36 hari. Umatnya Nabi Muhammad diperintahkan berpuasa enggak terpencar, tapi tergabung dalam 1 bulan selama 30 hari di bulan Ramadan. Ala kulli hal. Tadi saya bilang begitunya ayat turun bahwa kalian wajib puasa 1 bulan penuh, stres sahabat. Kenapa? Sebelumnya mereka itu udah puasa. Mereka tanya sama Nabi, ya Rasulullah, umat terdahulu cara puasanya gimana? Ini sebelum diwajibkan Ramadan. Kami juga mau puasa. Nabi bilang kalau mau ikut umat terdahulu cara puasanya itu puasa tanggal 13, 14, 15 penanggalan bulan Qamariyah. Orang Ansor itu kerjaannya petani, ya, petani kurma. Jadi mereka nanam kurma, kerja seharian di ladang. Kemudian seringkali pulang ke rumah di sore hari. Pulang ke rumah di sore hari, kemudian zaman awalnya itu baru boleh buka ketika matahari benar-benar gelap, ya, benar-benar tenggelam. Jadi mereka tunggu matahari tenggelam, ketiduran. Ya. Kadang-kadang baru bangun pas menjelang subuh. Sedangkan aturannya juga, di antara aturannya, puasa itu dimulai dari awal bangun tidur. Jadi puasanya dimulai dari awal bangun tidur. Mereka ketiduran, baru bangun tengah malam, baru udah harus lanjut puasa. Kadang-kadang 3 hari 3 malam mereka nggak buka-buka pada masa awal, sehingga mereka rasa berat banget ini puasa. Turun perintah dari Allah, kalian wajib puasa selama 1 bulan. Yang mereka bayang 3 hari aja udah begitu beratnya, bagaimana kami mau puasa 1 bulan? Makanya ada ayat tuh di bawah, ya, runtutan ayat puasa. Ada ayat yang menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku itu wahai Muhammad bertanya kepada engkau tentang aku, maka bilang kepada mereka bahwa aku itu dekat. Ya, jadi sebenarnya apa yang mau ditanyakan sama orang-orang yang berbisik pada Nabi ini? Mereka ingin mengeluhkan puasa itu berat. 3 hari aja kita nggak kuat, apalagi disuruh 1 bulan. Maka Nabi mengajarkan ketentuan puasa di dalam syariat Islam. Waktunya itu dimulai fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul aswad minal khaitil abyad minal fajar. Kalian boleh makan dan minum selama sampai terlihat benang putih di atas benang hitam daripada fajar, sampai terbitnya fajar, ya. Jadi begitu keluar ayat ini mereka bilang, kalau kita ketiduran pun selama nggak sampai subuh maka masih aman, ya, masih bisa untuk makan, bersahur dan lain sebagainya. Itu di antara secara singkat tarikh, ya, diwajibkannya berpuasa. Dan subhanallah puasa diwajibkan di bulan Ramadan tahun kedua. Dan di bulan Ramadan tahun kedua itu para sahabat harus mengalami perang Badar. Ya, jadi baru puasa udah dapat cobaan harus perang Badar, ya, perang yang sangat berat. Perang di mana para sahabat 313, 314, 315, ada khilaf antara para ulama, melawan 1000 orang lebih. Luar biasa. Jadi mereka baru puasa, baru diwajibin. Tanggal 17-nya mereka perang Badar. Itu kejadian yang berat, ya, yang dirasa Allah menempa mental daripada para sahabat, ya. Puasa memiliki hikmah yang banyak, ya, tapi mungkin nanti deh hikmah-hikmah puasa kita bahas di yang akan datang, karena memang udah makin mepet sama bulan Ramadan. Kalau sekarang pakai mau bahas hikmah, akhirnya nggak kebahas hukum fikihnya, ya.
Nah, jadi mari kita lihat hukum fikih terkait puasa. Yang pertama, syurut wujubis shaum, ya. Syarat wajibnya puasa. Nah, kalau syarat ini terpenuhi kepada seseorang, maka dia hukumnya wajib untuk berpuasa. Tapi kalau dia tidak terpenuhi kepada seseorang, maka dia nggak wajib untuk berpuasa. Ya, apa aja syarat wajibnya puasa? Khamsatun, kata para ulama. Ada 5. Yang pertama al-Islam. Ya, orang kalau Islam maka wajib puasa. Syarat pertamanya harus Islam. Artinya orang non-Muslim mereka nggak wajib puasa. Kalaupun puasa nggak sah, ya mereka tidak wajib berpuasa. Kalaupun berpuasa tidak sah. Walaupun ada ulama yang bilang betapapun mereka kafir, ya, non-Muslim, nggak wajib, artinya nggak memenuhi syarat wajibnya puasa. Kalaupun puasa mereka puasanya nggak sah secara syariat karena bukan orang Islam. Tapi nanti di akhirat mereka akan dituntut atas peninggalan mereka terhadap puasa. La ilaha illallah. Makanya ada ayat tuh, ya, qalu ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Qala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ya, nanti di akhirat malaikat tanya kepada orang-orang kafir, "Kenapa kalian bisa tersungkur masuk ke dalam neraka Sagar?" Mereka bilang, "Karena dulu di dunia kami nggak sholat." La ilaha illallah. Padahal kafir, ya, nggak wajib sholat. Kalaupun sholatnya kagak sah. Tapi nanti di akhirat azab di atas azab. Allah berikan tambahan azab, tambahan tuntutan atas mereka dengan cabang-cabang syariat. Ya, sholatnya dituntut, puasanya dituntut dan lain sebagainya. Ala kulli hal, intinya ya orang syarat wajibnya berpuasa yang pertama harus orang Islam. Ya. Yang kedua, syarat wajibnya adalah at-taklif. Ya, at-taklif itu mukallaf. Mukallaf itu artinya dia akil baligh, ya, akil baligh. Orang mukallaf adalah orang yang sudah mukhatab bi syariah, orang yang sudah dituntut untuk melaksanakan syariat Islam, udah disuruh sholat, udah disuruh zakat dan lain, itu namanya mukallaf. Nah, orang disebut mukallaf kalau dia memenuhi 2 syarat. Yang pertama akil, ya, dia berakal, ya, dia berakal, bukan orang gila. Orang gila mau puasa mau nggak puasa nggak jadi soal, ya, nggak ada tuntutan buat dirinya. Nah, jadi harus orang yang berakal. Kemudian baligh, ya, nggak cuma berakal, mukallaf itu juga syarat yang keduanya adalah orang yang sudah baligh. Ya, jadi kalau sudah masuk usia baligh, kalau laki-laki balighnya itu dengan ihtilam, dengan mimpi basah. Ya, ada yang bilang saya nggak pakai mimpi, dipaksa tetap balik. Pokoknya dengan keluar sperma, nah, lelaki itu sudah dianggap balik. Ya, atau sampai umur 15 tahun belum keluar sperma, balik dengan umurnya. Nah, jadi itu balik. Sudah balik tapi tidak berakal, ada orang umur 40 tahun kan udah balik banget, udah bolak-balik malah itu. Nah, jadi udah tua tapi nggak berakal karena gila dan lain sebagainya, maka mereka nggak wajib berpuasa. Ya. Berakal, pintar, cerdas, tapi belum balik, juga belum wajib berpuasa. Tapi anak yang sudah tamyiz itu ketika seorang anak udah bisa pakai baju sendiri, udah bisa istinja cebok sendiri, ya, kira-kira umur 7 tahun, ya, mungkin 6 tahun, juga ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun. Intinya ketika anak itu sudah tamyiz, maka kalau dia puasa udah sah, tapi belum wajib. Ya. Kapan puasanya jadi satu kewajiban yang kalau dia tinggalkan dia dituntut dengan dosa? Ketika dia sudah sampai usia baligh. Nah, intinya syarat kedua orang wajib berpuasa adalah akil baligh, ya, berakal kemudian baligh. Yang ketiga, ya, syarat wajibnya berpuasa adalah al-itaqah. Ya, al-itaqah artinya mampu, ya, atau kuat atau bisa berpuasa. Ukuran mampu kuat adalah ukuran syariat, bukan ukuran kita. Kalau ukuran kita dikit-dikit bilangnya nggak kuat, ya, baru panas, nggak kuat nih, panas nih, mesti batal nih, nggak kuat nih, mulut asam mau ngerokok. Ah, itu kalau ukurannya ukuran kita. Tapi ukuran kuat di sini adalah ukuran syariat. Ya, sekiranya orang ini
kuat untuk berpuasa, tokoh itu kuat, mampu, bisa untuk berpuasa dengan tidak mencederai dirinya. Kalau ada orang, dokter bilang, kamu itu kalau puasa lambungmu bolong langsung. Oh, kalau model kayak gini, maka dia nggak boleh berpuasa karena akan membahayakan dirinya. Ada orang mungkin minum obatnya harus 2 jam sekali. Kalau telat 2 jam 1 menit dia minum obat langsung kayak orang kesurupan, kejang-kejang. Yang model begini berarti dianggap tidak kuat berpuasa. Jadi pandangannya kembali kepada syariat. Kalau dia berpuasa terjadi doror, bahaya terhadap dirinya yang dibuktikan dengan perkataan dokter, perkataan orang ahli, maka dia dianggap boleh untuk tidak berpuasa atau belum wajib berpuasa karena memang nggak mampu. Makanya nanti termasuk orang yang nggak mampu puasa siapa? Orang yang udah terlalu tua renta. Dia udah buru-buru masuk usia 85 tahun, 90 tahun, yang kadang dia lupa, ya udah makan bilangnya belum makan, kadang keluar keliaran belum pakai baju, udah kayak anak kecil, udah kayak orang hilang akal. Ini dianggap udah nggak wajib lagi berpuasa karena sudah tidak kuat lagi, ya. Nah, jadi itu. Atau termasuk itokoh, termasuk kemampuan untuk bisa berpuasa adalah ketika seseorang itu tidak haid dan nifas, kata para ulama. Ya. Kalau orang haid dan nifas itu dianggap belum bisa berpuasa. Kalaupun puasa, puasanya nggak sah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, sehat. Ya. Jadi yang tadi saya jelaskan sebenarnya itu contohnya contoh sehat. Ya, itu contohnya contoh sehat. Orang yang nggak sehat nggak wajib berpuasa, tapi harus dibuktikan dengan perkataan dokter ataupun ahli. Nah, kemudian yang terakhir, syarat wajibnya puasa adalah al-iqamah. Orang itu tidak sedang berpergian dengan berpergian yang mubah. Ya. Kalau orang lagi berpergian jarak panjang 86 km dan perjalanannya mubah, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa. Ya. Pemangkana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau di antara kalian ada yang sakit atau sedang melakukan perjalanan panjang, maka boleh tidak berpuasa, puasanya diganti pada hari yang lain. Ya, jadi kalau lagi safar 96 km minimal, maka boleh untuk tidak berpuasa. 96 km itu jarak tempuh lurus. Ya, artinya jarak tempuh yang harus lurus, belok kanan, belok kiri, namanya jalan. Tapi artinya dari tempat kiri ke tempat tujuan tuh 96 km. Bukan muter-muter di tempat yang sama. Jadi jangan ada bilang, oh alhamdulillah saya sih ojol. Ya, seharian saya muter di Jakarta, kalau lihat speedometer ada 100 kilo, berarti saya boleh nggak puasa dong, udah lewat 95. Itu bukan bepergian namanya. Ya, kalau muter-muter itu namanya bukan bepergian. Bepergian itu menuju satu tempat tertentu dengan jarak sepanjang 96 km. Itu pun kata para ulama dilihat, ya, safarnya ini harus safar yang tidak maksiat. Kalau safarnya maksiat, nggak boleh untuk mengambil izin tidak berpuasa, dosa kalau dia nggak puasa. Kalau safarnya maksiat, kenapa? Nggak puasa itu adalah dispensasi kemudahan dari Allah. Sedangkan kemudahan nggak bisa kita campurkan dengan melawan perintah Allah. Kita lagi jalan mau lawan perintah Allah, terus mau ambil kemudahan dari Allah, nggak masuk di akal, nggak masuk di logika. Nah, makanya perjalanan harus bukan perjalanan maksiat. Ada orang mau jalan, mau kemana? Mau ke Surabaya, jauh jarak tempuhnya, ya 100 km lebih, mau ke Surabaya. Terus mau ngapain ke Surabaya? Oh, mau ketemu perempuan, mau ketemuan sama perempuan, ketemu di online, kayaknya cakep, saya mau ajak pacaran. Wah, ini jalannya aja udah maksiat. Walaupun perjalanan panjang, dia nggak boleh untuk tidak berpuasa. Ya, harus perjalanan yang mubah, pulang kampung dan lain sebagainya. Nah, itu diperkenankan untuk tidak berpuasa, namun nanti diganti pada hari yang lain. Yang intinya syarat wajibnya berpuasa adalah al-iqamah. Orang itu tidak sedang melakukan perjalanan panjang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah arkanus shaum, ya. Rukun-rukunnya puasa, ya. Rukun-rukunnya puasa, artinya rukun ini adalah pilar yang harus terpenuhi di dalam
puasa seseorang, ya, rukun-rukunnya puasa. Arkanus shaum salah satu. Rukunnya puasa ada 3. Kalau satu hilang berarti puasanya dianggap batal dan tidak sah, ya. Ada 3 rukunnya puasa. Yang pertama an-niyah. Sebagaimana ibadah yang lain, puasa pun perlu niat, ya. Niat puasa harus ada niatnya. Cuma kalau ibadah yang lain, niatnya itu ketika awal ibadah. Wudu kan awalnya wudu wajibnya itu basuh muka, maka niatnya wudu ketika basuh muka. Sholat, ketika sholat kan pertama kali adalah takbir, maka niatnya sholat ada ketika takbir untuk ihram. Puasa, pertama puasa itu ketika fajar terbit, ketika fajar terbit. Namun kalau kita mau ikuti sama dengan ibadah yang lain, urusannya kita nggak sahur, tapi duduk di genteng, nunggu tuh fajar terbit. Oh terbit, nawaitu shaum. Apa lillahi fardhon lillahi ta'ala, nawaitu shaum Ramadan fardhon lillahi ta'ala. Kalau memang harus di awal ibadah susah, nggak bisa. Makanya Nabi kasih keringanan buat kita bahwa boleh untuk niat puasa wajib di malam harinya, ya, di malam harinya, bahkan wajib hukumnya. Kata Nabi, man lam yubayyitin niyah la saumalahu. Orang yang tidak menginapkan niat maka tidak ada puasa baginya. Jadi dengan ini kita jadi gampang, nggak perlu nanti nunggu tuh fajar terbit baru ngucapin niat, susah. Dari malam deh kita udah boleh untuk berniat, ya, untuk berniat. Ini pendapat dari madhab Syafi'i yang paling muktamad, bahwa puasa wajib niatnya harus setiap malam untuk esok harinya, ya. Setiap malam harus niat lagi buat besok, malamnya niat lagi buat besok, dan seterusnya, ya. Dan niatnya ini niat tempatnya di hati. Cuman kadang-kadang kita sebut dengan lisan biar hati kita mantap di dalam menyebutkannya, ya. Yang wajib daripada niat adalah at-ta'yin. At-ta'yin harus ditentuin. Nggak cukup orang bilang saya besok mau puasa, nggak cukup, harus sebut, dijelaskan besok puasa apa. Saya besok mau puasa Ramadan, dan afdol kalau ditambah kalimat yang menjurus pada keikhlasan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makanya yang ulama ajarkan kepada kita niat yang biasa kita baca tuh, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Yang benar secara nahu Ramadhani, ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Cuma biasanya biar nggak ribut, saya sukunin aja deh. Saya sukunin fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala, ya. Ala kulli hal. Itu niatnya. Itu niat. Ketika orang mengucap itu kan otomatis hatinya juga mengucap. Berarti dia sudah dianggap berniat, ya, sudah sah. Walaupun nanti ada pendapat dari Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, orang itu dengan dia makan sahur berarti dia udah niat mau puasa. Karena nggak wajar-wajarnya orang bangun jam 3 malam buat makan, nggak wajar. Ya, saya nggak tahu kalau yang dagang di pasar mungkin wajar makan jam 3 malam. Jadi tapi secara umum kan orang nggak makan jam 3 malam. Ketika orang udah paksain dia bangun dari tidurnya buat makan jam 3 malam, itu seharusnya udah cukup untuk menjadi niat puasa. Ini pendapat Imam Ghazali. Ikhtilaf ulama itu rahmah. Silang pendapat antar para ulama itu rahmat buat kita. Setidaknya kalau malamnya kita belum mengucap nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, paginya kita makan sahur, kata Imam Ghazali kita dianggap sudah cukup berniat berpuasa di esok harinya. Kemudian masalah niat, ada ulama dari kalangan Malikiyah, ya, penganut mazhab Imam Malik. Di dalam mazhabnya Imam Malik cukup mengucapkan satu niat untuk seluruh Ramadan, ya. Jadi awal Ramadan mengucap saya niat puasa Ramadan seluruhnya, lillahi ta'ala, cukup, ya. Bahwa nanti hari-hari Ramadan dia nggak berniat lagi, itu sudah dianggap terwakilkan dengan niat yang pertama, ya. Ini pendapat dari mazhab Imam Malik. Tapi kata para ulama kita, boleh deh ambil, ya. Jadi kita ambil 2 cara. Di awal Ramadan kita niat buat puasa 1 bulan full dengan pendapat Imam Malik. Nanti di hari-harinya Ramadan kita niat lagi.
Buat apa kita ambil pendapat Imam Malik? Jaga-jaga kalau ternyata ada orang capek banget, capek pulang kerja, lelah, badan remuk, atau lagi pulang kampung perjalanan panjang, sampai di kampungnya buka puasa, tidur, bangun-bangun jam 8 pagi. Dia nggak mungkin itu berniat di malam hari, belum sempat niat. Setidaknya kalau itu terjadi, udah ada dulu satu niat yang kita ucap di awal Ramadan yang mewakili untuk lupa-lupanya kita, sisa-sisanya ketika kita lupa berniat di bulan Ramadan. Tapi dalam pendapat Imam Malik ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Niatnya nggak boleh diputus di tengah. Kalau ada perempuan niat, saya niat puasa di bulan Ramadan seluruhnya, tanggal 14 Ramadan datang bulan, yang 5 hari dia nggak puasa, berarti kan terputus. Nanti di hari yang selanjutnya dia harus niat lagi, bahwa saya niat puasa Ramadan dalam sisa-sisanya, hari-harinya, yang setelahnya. Itu baru sah ya. Jadi kalau terputus dimulai dengan niat yang baru, nggak boleh ada jeda. Laki-laki pun begitu. Ternyata di tengah-tengah Ramadan sakit badannya, sakit lambungnya, sakit sehingga dia nggak berpuasa. Hari esoknya dia harus ambil lagi pendapat Imam Malik, saya niat berpuasa di sisa bulan Ramadan yang saya ada di dalamnya. Jadi itu harus diulangi. Ini menurut pendapat Imam Malik. Ala kulli hal. Jadi wajib yang namanya niat di dalam berpuasa. Yang kedua, syaratnya berpuasa, rukunnya berpuasa adalah tarkul muftirat, meninggalkan hal yang membatalkan. Ya jelas ya, gimana mau dibilang puasa kalau dikerjain hal-hal yang membatalkan puasa. Tarkul muftirat ya, nanti kita akan lihat apa aja yang dilarang atau apa aja yang membatalkan puasa ya. Kemudian yang ketiga adalah as-shaim ya, harus ada orangnya. Ya gimana ya, mau puasa orangnya kagak ada. Ya mau dibilang syaratnya puasa adalah puasa, orang bakal bilang bentuknya puasa tuh bagaimana, warnanya apa, modelnya gimana, kan orang nggak ngerti. Jadi disebut orang yang berpuasa. Jadi gambaran di benak kita itu rukun daripada puasa. Sekarang syaratnya puasa. Syarat sahnya puasa. Tadi kan wajib, ya. Sekarang syarat sah. Yang artinya kalau ada kekosongan dari syarat sah ini, maka puasanya dianggap tidak sah. Ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Ya. Kalau salah satunya hilang, maka puasanya dianggap tidak sah. Apa aja itu syarat sahnya puasa? Yang pertama Islam, ya lagi dan lagi ya, orang puasa kalau mau sah harus orang Islam. Ada orang non muslim tahan lapar dari mulai subuh sampai maghrib, ya, nggak makan, nggak minum, nggak ghibah juga, nggak hubungan badan sama istrinya, dia tahan selayaknya orang berpuasa. Itu nggak bisa dibilang puasa, nggak sah puasanya. Mungkin dibilang diet, tapi nggak dibilang berpuasa, karena syaratnya harus Islam. Ini sama dengan syarat wajib. Yang kedua harus berakal. Orang yang nggak berakal nggak sah puasanya. Ya. Contoh orang yang tidak berakal adalah orang yang pingsan seharian. Ya. Ada orang puasa pingsan seharian. Sebelum subuh, ini udah tunangan nih orang, udah tunangan. Perempuan ini adalah hidup dan matinya. Cinta mati sama nih perempuan. Udah tunangan. Sebelum subuh dia lihat tuh perempuan digoncengin sama lelaki lain. Pingsan. Kapan sadarnya? Nanti jam 8 malam baru sadar. Itu kan seharian. Ya? Dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak melakukan hal yang orang pingsan gimana mau makan. Dia nggak melakukan hal yang membatalkan puasa. Tapi karena pingsannya seharian, maka dianggap puasanya tidak sah, walaupun malamnya dia udah niat, tapi dianggap puasanya tidak sah karena pingsannya seharian. Berbeda orang yang pingsannya sebentar, pingsan sebentar, puasanya bisa dianggap sah. Orang yang tadi juga, besokannya dia udah sadar, dia lihat di tengah-tengah puasa dia lihat tunangannya boncengan sama lelaki lain, pingsan dia. Udah pingsan sebentaran temennya bisikin, bukan tuh orang lain, mirip doang. Sadar lagi langsung dia. Atau dibilang tuh tukang ojek, ya. Itu ojol, cuma nggak pakai jaket aja. Sadar lagi dia, pingsan sebentaran, puasanya masih sah. Ya, kalau pingsan seharian puasanya nggak sah. Kalau pingsan sebentaran puasanya sah. Berbeda dengan, ini kan pembahasan berakal.
berbeda dengan gila. Kalau orang gila, walaupun sebentar, puasanya langsung batal. Ya. Hilang akal karena gila, walaupun sebentar, puasanya langsung batal. Ya. Orang yang tadi juga nih, begitu dia sadar, oh tukang ojek, oh benar. Ya. Udah sadar, lihat status perempuannya, ternyata dia lagi foto selfie sama tukang ojek, ucapannya I love you, wah langsung gila. Gila sebentaran. Ya. Nah, habis itu temennya bilang, kenapa jadi cerita dia nih? Nah, ala kulli hal. Ya, habis itu dia sadar lagi. Gilanya sebentaran, tapi gila yang sebentar ketika orang puasa itu membatalkan puasa. Ya, jadi gila bisa membatalkan puasa. Jadi jangan gila deh. Ya, walaupun sebentar jangan, ya, waras-waras aja. Nah, jadi itu syaratnya berpuasa harus berakal. Ya. Kalau pingsan sebentar nggak batal, pingsan seharian batal. Gila walaupun sebentar batal, apalagi gila seharian, jelas lebih batal lagi. Mabuk, orang mabuk, ya, mabuk, kalau mabuk walaupun sebentar itu membatalkan puasa, ya. Kalau dengan ikhtiar dia, mabuk sebentar dengan ikhtiar dia, dengan pilihan dia, itu membatalkan puasa. Tapi kalau mabuknya dipaksa orang, maka itu tidak membatalkan puasa. Mabuk yang dimaksud itu hilang akal, ya. Bukan mabok duren, bukan mabok kendaraan, bukan. Itu bukan mabok, itu puyeng namanya. Cuman bahasa gitu bilang mabok. Mabok yang dimaksud dalam syariat ini adalah orang yang mabuk sampai hilang akal, ya. Malam-malam lagi sahur, temennya bilang, "Woi, minum nih." "Bro, apa nih?" "Kopi." Dia minum. Akhirnya ternyata minuman keras, beralkohol. Maboklah dia. Ya, masuk puasa itu dia dalam keadaan mabok. Dalam keadaan mabok. Kalau itu bukan paksaan, ya, maka dia batal puasanya. Kalau tadi kan dia ditipu, itu nggak batal. Karena bukan dengan ikhtiarnya, bukan dengan pilihannya. Tapi kalau dengan pilihan dia udah tahu tuh minuman keras, dia minum. Efeknya berlangsung sampai ketika dia berpuasa, maka puasanya tidak sah, ya, karena harus berakal, ya, syaratnya berpuasa. Yang ketiga, syarat sahnya berpuasa adalah an-naqa'u minal haidi wan nifasi. Harus bersih dari haid dan nifas. Ini khusus perempuan, ya, khusus perempuan. Darah nifas itu kadang-kadang nggak langsung keluar, ya. Kadang-kadang ada jeda sehari, 2 hari, kadang begitu. Walaupun yang umumnya darah nifas itu selalu langsung keluar akibat wiladah. Selesai melahirkan, langsung deh darah nifas keluar. Tapi kadang-kadang ada jeda. Nah, keadaan ini untuk orang yang habis dia melahirkan anaknya, masuk bulan Ramadan, dia puasa, tiba-tiba keluar darah nifasnya, maka puasanya nggak sah. Ya, walaupun keluarnya udah mau maghrib, tetap hari itu dianggap tidak sah. Sama dengan haid. Ya, perempuan lagi bulan Ramadan, pagi puasa, masih belum haid, sampai siang masih belum haid, sampai sore belum haid, menjelang maghrib lagi nyiapin buka puasa, perutnya sakit. Waduh, ini rugi banget nih. Puasa seharian jadi batal karena keluarnya darah haid. Ternyata berasa kayak keluar. Kadang-kadang ada perempuan yang nanya ke saya, dia bilang, "Itu saya sengaja nggak ngecek, ya, biar sekalian nggak tahu." Nggak boleh, ya, harus dicek, ya, wajib dicek biar tahu, nah, agar orang itu paham nanti harus diqadha atau enggak, ya. Jadi dilihat, kalau memang keluar darah haid sebelum beduk maghrib, sebelum azan maghrib, maka puasanya batal, ya, puasanya batal, tidak sah, harus diqadha di hari yang lain, ya. Kemudian yang selanjutnya, wal ilmu bikaunil waktu qabilan lisom. Ini bukan cuma bulan Ramadan, ya, tapi secara umum orang sah puasanya kalau hari yang dia puasai itu adalah hari yang memang bisa untuk dipuasai, ya. Ada hari-hari yang nggak bisa dipuasain, ada hari-hari yang nggak bisa dipuasain. Ada 5 hari. Yang pertama, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu nggak bisa dipuasain, ya. Kalau puasanya nggak sah, orangnya dapat dosa. Nah, jadi makanya ibadah perlu ilmu,
Ya, ada orang bilang, oh enggak, kalau saya sih saya rajin mendekatkan diri pada Allah. Hatta Idul Fitri dia mau puasa. Itu bodoh namanya. Kenapa? Satu, nahan lapar aus. Dua, puasanya kagak sah. Tiga, dapat dosa karena melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya berpuasa di hari-hari tersebut. Ya, harinya nggak menerima untuk puasa. Jadi syarat sahnya puasa harus di hari-hari yang memang bisa dipuasai. Apa aja hari yang bisa dipuasai? Semua hari bisa dipuasain kecuali 5. Ya, Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari tasyrik. Ya, hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, 3 hari setelah hari raya Idul Adha. 5 hari ini orang nggak boleh untuk berpuasa. Kalau tetap puasa, dosa karena melakukan hal yang dilarang. Yang kedua, nggak sah puasanya. Jadi syarat sahnya puasa harus harinya menerima untuk dipuasai. Ya. Nah, kemudian ini sunnah-sunnahnya puasa, kita baca cepat aja. Sunanul shaum katsir. Sunnahnya puasa itu banyak. Sunnah yang pertama adalah ta'jilul fitr, ya, mempercepat buka puasa. Ya. Ada orang bilang, kalau saya sih enggak, saya bukanya nanti biar lebih afdal jam 9 malam. Enggak benar. Ya, enggak benar. Walaupun puasa tetap sah, tapi enggak benar, menentang sunnah. Sunnahnya adalah puasa itu cepat-cepat buka. Ya, begitu azan maghrib, buka. Tapi jangan juga, saya mau cepet-cepet buka. Iklan sirup beduk maghrib, belum beduk kan, kadang-kadang iklan sirup duduk. Ternyata sirup marjan, ya belum beduk. Baru iklan sirup, cepet-cepet buka, udah main buka aja, itu malah jadi batal, ya. Ala kulihal. Lagian sirup kenapa harus pakai beduk? Ya, harus pakai nyanyian aja. Nah, jadi itu, sunnah hukumnya untuk mempercepat buka dan sunnah untuk mengakhirkan sahur, ya. Sahur itu kata para ulama dari tengah malam udah boleh. Ya, jadi malam itu ada berapa jam? Malam itu katakan dimulai dari jam 6 sampai jam 4, ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ada 10 jam malam misalnya. 10 jam itu dibagi 2. Nah, jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lewat jam 11 orang udah boleh sahur. Ya. Nah, jadi dari tengah malam sampai ke subuh itu waktunya sahur, udah boleh sahur. Jam 11 lewat dia makan, udah dapat pahala sahur, tapi nggak afdol. Yang afdol sahur itu dekat dengan azan subuh, ya, tapi jangan mepet. Makanya di Indonesia tuh ada yang namanya imsak, ya, biar apa? Biar orang nggak mepet-mepet, ya. Kalau nggak ada imsak, urusannya Allah rokok baru setengah, ya, disedotnya. Nah, akhirnya nanggung. Akhirnya belum minum, baru makan, masih pedes-pedes, udah azan. Nah, makanya dikasih imsak, biar orang itu punya warning, punya peringatan bahwa sebentar lagi ada azan subuh. Ala kulli hal. Jadi hukumnya sunnah tuh untuk mengakhirkan sahur. Kurang lebih jam 3 deh. Itu sunnah untuk mengakhirkan sahur. Kemudian wal iftaru ala tamrin. Sunnah untuk berbuka puasa dengan kurma. Bukan dengan yang manis, ya. Buka puasa itu pakai kurma, hukumnya sunnah, ya. Nabi itu buka puasanya dengan 3 kurma doang. Kalau Nabi ada doangnya, itu doang. Kalau kita habis 3 kurma sunnah, syarat, ya, martabak, habis itu lontong, nasi 3 piring dan seterusnya. Nah, jadi kalau Nabi cuma 3 kurma, ya minimal lah kita ikutin. Bukanya pakai kurma, jangan pakai rokok. Kadang-kadang nggak sabaran, Allah nyalain rokok duluan. Buka dulu pakai kurma, minum air, habis itu mau makan tikar pandan juga jadi aja. Yang penting pakai kurma dulu. Nah, itu sunnah hukumnya. Wa itsar min qiraatil Quran. Banyak membaca Al-Quran. Itu juga diantara adab dan sunnahnya bulan Ramadan. Wa shadaqa fi Ramadan, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Dan sedekah yang paling afdal adalah wa shadaqatu alal aqarib, sedekah kepada orang dekat kita. Nah, itu diantara sedekah yang afdal, ya, untuk kita laksanakan di bulan Ramadan. Makruhatus shaum katsirah. Makruh-makruhnya puasa. Yang pertama al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq, ya. Umur ketika wudunya berlebihan. Oh, itu sunnah. Kalau bukan puasa, itu sunnah.
Ya orang kumur sampai dilak-lakan, oh, buang, oh, Nah itu sunnah. Air disedot di hidung, istinsyak, ya. Air sedot, saya nggak kuat. Ya, tapi orang yang udah kebiasa kuat. Airnya disedot ke hidung sampai naik. Itu ternyata secara medis terbukti membersihkan virus yang ada di rongga hidung. Ya, makanya ada gurah hidung namanya. Ala kulli hal, itu hukumnya sunnah. Kalau nggak lagi puasa. Kalau lagi puasa, kumurnya biasa aja. Basuh hidungnya biasa aja. Karena takut kalau berlebihan, ketelan akhir itu air. Jadi, mad-mad istinsyak biasa-biasa aja. Ada orang, enggak, saya tetap mau. Saya udah kebiasaan. Kumurnya mubalah kok. Ya, dengan ekstrim. Puasa, kumurnya ekstrim. Ketelan nggak sengaja, batal. Udah dibilang, jangan ekstrim-ekstrim kalau lagi puasa, dia malah tetap. Akhirnya ketelan, hukumnya batal. Ya. Kemudian, makruhnya puasa, zaukut ta'am. Nyicip makanan. Ya, ini ibu-ibu biasanya. Nyicip makanan ketika buat buka puasa. Hukumnya makruh. Dengan catatan nggak ditelan. Jangan tuh nyicip ditelan juga. Nyicipnya paha ayam satu. Jadi yang namanya nyicip tuh cuman di lidah, ya, dirasain di lidah, karena dibuang lagi, terus dibersihin, mau dibuang, semua sisa rasanya harus dikeluarkan, nggak boleh itu hukumnya makruh. Nyicip makanan hukumnya makruh, kalau ditelan batal. Ya. Wal hijamah, berbekam, ya. Berbekam itu bisa bikin badan lemas, ya, puasa udah lemas, pakai tambah bekam lagi, gelosor leherannya, nggak bisa bangun. Jadi hukumnya makruh berbekam di bulan saat orang berpuasa. Ya. Wa madghu nahwi ilkin, ya. Wa huwa mayumdaq wa mahalluhu fi ghairi ma. Mengunyah semacam kayu, ya. Jadi ada namanya kayu ilik, itu suka dikunyah-kunyah sama orang Arab karena ada aroma harumnya, ya. Nah itu mengunyah itu juga makruh hukumnya, ya, ketika lagi berpuasa. Kalau ketelan bagian kayunya batal. Nah kemudian ini, ya, yang terakhir yang paling penting, mubtilatus shaum, hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, dukhulu ainin ila ma yusamma jaufan min manfadin maftuh. Masuknya benda kasat mata ke dalam rongga tubuh dari lubang rongga yang normal. Nah, masuknya benda kasat mata. Harus benda kasat mata, bentuk apapun. Mau bentuknya benda cair kah, mau bentuknya benda serbuk, pasta, nikotin yang tergandung di dalam asap dan lain sebagainya, ya, atau uap. Kalau orang punya rokok elektrik, ya, yang disedot itu adalah uap. Disembur kelihatan kan asapnya, bendanya, dan itu uap, ya. Kalau ditadahin pakai melamin, air-airnya itu akan terlihat, ya. Intinya masuknya benda apapun, mau tusuk gigi, mau jarum, korek kuping, atau apapun, benda apapun masuk ke dalam jauf, rongga, ya. Rongga itu nggak cuma lambung. Rongga itu adalah bagian yang tersambung pada lambung atau bagian yang tersambung kepada otak. Min manfadin maftuh, masuknya dari jalur yang normal, ya, dari jalur yang memang terbuka, kemaluan, depan, belakang, itu jalur terbuka kepada lambung. Mulut, hidung, itu jalur terbuka kepada lambung. Mata dan telinga, itu jalur tersambung kepada otak. Masuk sesuatu dari jalur-jalur tersebut, benda apapun, mau jari kita sendiri lagi, nah, itu bisa membatalkan puasa, ya, bisa membatalkan puasa. Tapi terkait mata dan telinga ada silang pendapat. Ini menarik. Semua ulama Syafi'iyah bilang kalau telinga itu nyambung ke otak, sehingga orang korek kuping kalau kedalaman lewat batas kelingking itu batal puasanya. Tapi mata enggak. Kata para ulama fuqaha Syafi'iyah, mata itu bukan termasuk. Makanya orang pakai tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Kalau ada rasa pahit di leher itu karena efek syarafnya. Ini kata ulama Syafi'iyah. Imam Ghazali bilang enggak. Ini Imam Ghazali 900 tahun yang lalu, ya. Dengan teknologi yang terbatas itu, Imam Ghazali bilang enggak. Kalau menurut saya, yang nyambung ke otak itu adalah mata, telinga bukan. Subhanallah. Ilmu medis modern tentang anatomi tubuh membuktikan pendapat Imam Ghazali yang tepat. Bahwa mata yang punya sambungan ke otak, kalau telinga enggak. Nah, jadi
apa namanya, ala kulli hal, ya, lebih baik udah nggak usah korek-korek kuping dah. Ya, kalau bulan Ramadan nggak usah korek kuping, hindari memakai obat tetes mata. Ya, kalaupun memang harus, setidaknya ada ulama yang bilang tetes mata nggak apa-apa. Imam Ghazali bilang korek kuping nggak apa-apa. Ya, jadi itu masuknya sesuatu kepada bagian rongga yang terbuka dari kepada rongga tubuh dari bagian tubuh yang terbuka, itu bisa membatalkan puasa. Kalau masuk dari bagian tubuh yang tidak wajar, tidak batal. Ada orang bulan Ramadan ditusuk perutnya, ya, atau lagi kerja ketusuk, waliyadzubillah, ya, mudah-mudahan bukan kita, ya, perutnya ketusuk sampai ke lambung itu tusukan, maka nggak dianggap batal. Kenapa? Masuknya benda itu bukan dari tempat yang normal. Suntikan batal apa enggak? Ulama ada silang pendapat. Ada ulama yang bilang dilihat yang disuntikin itu barang apa. Kalau yang disuntikin adalah suplemen makanan seperti infus, kalau disuntik orang diinfus nggak lapar, bahkan badannya makin gemuk, ya. Disuntik itu suplemen makanan, maka batal. Tapi kalau yang disuntik cuma sekedar obat, maka tidak batal. Ala kulli hal. Jadi masuknya sesuatu. Kemudian Al-Imam Al-Juwaini, ya, dalam syarah dalam kitab Kasyifatus Sajjad Al-Safi nanti Najah, dikutip oleh Syekh Nawal Bantani, ya, beliau bilang termasuk orang itu harus hati-hati ketika buang air besar. Maaf, ya, ketika buang air besar, kalau dia istinja, dia istinja duburnya, terus jarinya masuk walaupun sedikit, batal puasanya. Ya, jarinya masuk walaupun sedikit ke dalam duburnya, maka itu bisa membatalkan puasanya. Kemudian ada orang, maaf bener, ya, dibilang lahaya afedin, kalau jelasin agama nggak boleh malu-malu, nanti akhirnya nggak jelas. Orang buang air besar, kemudian dia ngeden narik, sehingga kotoran yang udah keluar ketarik lagi ke dalam, masuk lagi, batal. Ya, jadi harus hati-hati. Maka sebagian ulama itu dalam keadaan berpuasa, mereka buang air besarnya kalau udah waktu berbuka, ya, atau sebelum waktu sahur, menjaga, ya, takut khawatir. Kalau normal-normal aja nggak jadi masalah. Tapi kalau wasir, ya, penyakit wasir itu penyakit yang ada di dubur seseorang, yang kadang dia keluar, kadang dia masuk, ya. Kata para ulama ini nggak pakai ikhtiar dia, ya. Dan itu karena penyakit, maka keluar masuknya wasir tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan kotoran. Kalau kotoran itu keluar masuknya bisa dengan usaha seseorang, sehingga itu bisa membatalkan. Ya, ala kulli hal, itu intinya kita paham deh. Apapun yang masuk dari rongga yang terbuka, asap atau apapun, itu bisa membatalkan puasa. Ya. Walqi, muntah, itu bisa batalin puasa kalau disengaja. Ya, muntahnya kalau disengaja. Ya, biasanya anak kecil nih, karena biar nggak sekolah, korek-korek muntah. Ya, ngoreknya aja udah batal. Ya, tambah muntahnya. Orang muntah dengan disengaja, nah, itu bisa membatalkan puasa. Ya. Wal jima, berhubungan badan. Mau keluar sperma atau tidak, ketika berhubungan badan batal puasanya. Ya. Nah, berhubungan badan bisa membatalkan puasa. Wa khurujul mani, ya, keluarnya sperma nggak dengan hubungan badan, ya, tapi cuma peluk-pelukan, ya, cium, pegang dan lain sebagainya, spermanya keluar, batal. Ya, keluarnya sperma bisa membatalkan puasa, kecuali orang yang keluar spermanya tanpa menyentuh sama sekali. Ya, ini orang ngelihat doang, ya, ngelihat sesuatu yang bikin dia syahwat, keluar spermanya, udah dol, udah los. Jadi dia cuma ngelihat, baru keluar spermanya tanpa ikhtiar dia, tanpa dia pegang, tanpa apapun, tanpa mubasyarah, maka itu dianggap nggak batal. Atau orang yang tidur terus mimpi basah, ya, tidur mimpi basah, itu juga tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dengan ikhtiar dia pegang, dia senggol, dan lain sebagainya, itu bisa membatalkan puasa. Ya. Wal ilmu bitahrim bilkul, wal junun walau lahdu. Ini tadi, ya, yang udah kita bahas. Orang yang gila walaupun sebentar, itu bisa membatalkan puasa. Ya. Kemudian mabok dan pingsan,
dengan ikhtiarnya sendiri, walaupun sebentar bisa membatalkan puasa. Tapi terkait pingsan, kalau tanpa ikhtiar dia baru membatalkan kalau seharian, ya. Au amma jami'un nahar, waridah waliyadzubillah, murtad itu bisa membatalkan puasa, ya. Wal haid wan nifas, haid dan nifas membatalkan puasa. Wal wiladah, melahirkan juga membatalkan puasa. Kenapa yang ngelahirin bisa ngebatalin puasa? Karena anak itu asal muasalnya dari sperma. Kalau keluar sperma batal puasa, apalagi kalau keluar anak, ya, lebih membatalkan puasa. Terakhir banget terkait berhubungan badan, ya, selain batal berarti wajib diqadha, ada dendanya kalau batal dengan hubungan badan, ya. Orang yang membatalkan puasanya dengan hubungan badan, maka si laki-laki wajib bayar kafaroh. Apa kafarohnya? Bebaskan budak perempuan satu. Zaman sekarang udah nggak ada budak, ya. Kafaroh alternatif yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, 60 hari, 2 bulan berturut-turut. Jadi kayak minum obat, mesti berturut-turut. Begitu 1 hari, jadi jeda, ngulang lagi hitungannya dari 1, ya. Itu kafarah yang kedua. Kafarah yang ketiga, kasih makan 60 orang miskin, ya. Nah, itu kalau seseorang batal dengan hubungan badan. Yang kena kafarah yang laki doang, yang perempuan enggak, ya. Kan hubungan badan enggak sendiri, berarti laki dan perempuan. Laki dan perempuan yang kena kafarah cuma laki doang, yang perempuan enggak. Kenapa? Kata para ulama, karena yang perempuan batalnya bukan dengan hubungan badan, tapi karena kemasukan benda. Disebut hubungan badan, maaf, kalau seluruh kepala kemaluan lelaki udah masuk, itu baru namanya hubungan badan. Kalau baru masuk separuh, belum disebut dengan hubungan badan, ya. Kalau masuk semua udah baru disebut hubungan badan. Maaf banget. Begitu laki-laki berhubungan badan sama istrinya, kan masuk kepala kemaluannya, masuk sedikit dulu. Dengan masuk sedikit itu udah batal puasa si perempuan. Sedangkan dia belum dibilang berhubungan badan, dia udah batal duluan tuh. Begitu masuk semua kepala kemaluan lelaki, baru disebut hubungan badan, dalam status si istri udah batal puasanya. Makanya dia nggak kena kafarah. Sedangkan si laki dengan dia masukin sedikit dia belum batal. Begitu masuk seluruh kepala kemaluannya, batallah puasanya dengan hubungan badan. Makanya dia doang yang kena kafarah, ya. Jangan coba-coba, ya. Puasa 2 bulan berturut-turut, la ilaha illallah. Sabar-sabar deh, ya, tunggu azan maghrib, ya. Kira-kira begitu, yaitu tentang fikih puasa. Insyaallah terkait pembahasan hikmah dan kebesaran keagungan bulan Ramadan kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Yang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Belum buka, iya belum buka. Dalam keadaan berpuasa sikat gigi. Ya. Hukum bersikat gigi dalam keadaan puasa. Ya. Ulama bilang makruh. Ya, ulama mengatakan hukumnya makruh, apalagi pakai odol, pakai pasta gigi dan lain sebagainya yang ada rasanya, itu jelas hukumnya makruh. Kalau nggak sengaja ketelan batal, ya, hukumnya makruh. Kalau nggak sengaja ketelan, maka itu bisa membatalkan puasa, ya. Jadi lebih baik dihindari. Atau kalau mau sikat gigi ketika habis sahur, ya, sikat gigi, ya, kira-kira begitu. Untuk perempuan yang biasanya kan tadi udah mendekati maghrib, keluar darah haid atau batal puasa, nah itu kadang ada yang wah capek-capek gitu. Adakah pahala tertentu gitu untuk pengorbanan dia? Ya, jelas, ya. Nabi bilang kepada salah satu istrinya, ajruki ala qadri ta'abuki, ya. Pahalamu sesuai dengan capeknya kamu, ya. Orang yang berkorban dalam menjalankan agama syariat jelas ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas pengorbanan. Dan subhanallah, ada 2 orang ibadahnya sama, tapi yang satu lebih capek dari yang lain, maka yang lebih capek pahalanya lebih gede, ya. Ada anak dapat duit dari bapaknya, ini nak buat kamu jajan 20 miliar. Nggak tahu anak siapa nih yang dapat jajan 20 miliar, ya.
Dia langsung pergi umroh, nih anak. Dapat duit umroh, mau pergi umroh, mau lihat Mekah, berangkat umroh. Berangkat umrohnya, ikut travel. Di travel itu ada orang lain yang buat umroh, dia ngumpulin tuh perak, 2 perak, 10.000, 20.000, dia kumpulin lama, 2 tahun, 3 tahun dikumpulin, terkumpul duitnya, berangkat umroh. Sama-sama berangkat umroh, travelnya sama, mungkin kamarnya sama, ibadahnya sama, sholatnya sama, baliknya sama, tapi yang satu pahalanya lebih gede dari yang lain. Kenapa? Yang ngumpulin lebih capek daripada yang dikasih cuma-cuma. Ajruki ala qadri ta'abuki, ganjaranmu sesuai dengan capeknya kamu. Jadi pengorbanan di dalam agama itu selalu mendapatkan pahala lebih, ya, kira-kira begitu. Waalaikumsalam. Karena kita sengaja kita melakukan salah satu yang menggunakan berarti puasa kita batal. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Baik. Puasa atau makan kenyang-kenyangnya apa? Ya, oke. Ya. Nanti ada pembahasan bahwa ada istilah wujubul imsak, ya, wajib untuk tetap nggak makan dan nggak minum, walaupun orang itu puasanya batal, hukumnya dia wajib hormati bulan Ramadan dengan cara tidak makan dan tidak minum. Jadi tetap nggak boleh. Kalau dia makan dan minum lagi, jadi dapat dosa tambahan lagi setelah dia membatalkan puasanya, kayak gitu. Jadi tetap nggak boleh makan dan minum, aturannya begitu. Kecuali orang yang nggak berpuasa tadi karena uzur, karena sakit yang memang mengharuskan dia makan dan minum. Nah, ini tentunya udah terlepas dari aturan umum, ya. Dia punya hukum tersendiri. Kira-kira begitu. Satu lagi tuh, kita melakukan perjalanan malam yang jarak yang tidak mengharuskan puasa sudah terpenuhi. Apakah kita besoknya bisa bebas dari itu wajib puasa? Ya. Sementara kita melakukan perjalanannya malam. Udah nggak boleh, ya, ketika menempuh dispensasi untuk tidak berpuasa itu untuk orang yang memang sedang melakukan perjalanan. Kalau dia sudah sampai di tempat tujuannya, maka dia sudah harus berpuasa lagi, ya. Berbeda dengan qashar sholat. Kalau qashar sholat dispensasi berjalan, walaupun dia udah sampai, ya. Saya misalnya berangkat kemana, ke Papua, niatnya mau 5 hari di Papua. Saya sampai di Papua, sampai 5 hari kemudian saya masih boleh untuk mengqashar sholat saya, zuhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2, itu masih boleh, ya. Berbeda dengan keringanan puasa. Keringanan puasa diberikan hanya saat orang itu berada di dalam perjalanannya. Kalau dia perjalanan 3 hari, ya 3 hari dia dapat dispensasi. Tapi kalau ternyata dia jalan malam ke Subang, ya, Subang itu udah cukup 86 km, dia berangkat malam-malam ke Subang, sampai di Subang sebelum subuh, di subuhnya dia wajib berpuasa, ya, karena dia udah nggak lagi di dalam perjalanan. Kayak kira-kira begitu. Waalaikumsalam. Bulan puasa mandi di siang hari masuk kabut, batalkan apa enggak? Enggak, jadi orang yang mandi di siang hari tidak membatalkan, tapi kata para ulama termasuk makruhnya puasa, ya, termasuk makruhnya puasa. Definisinya makruh kan yang paling gampang, dikerjain nggak dosa, ditinggalin dapat pahala, kayak gitu. Jadi termasuk makruhnya puasa. Nah, jadi boleh-boleh aja orang melaksanakan itu, kecuali kalau mandi wajib. Kalau mandi wajib harus, dan dia nggak berdosa, nggak makruh, ya. Orang hubungan badan, habis itu ketiduran, hubungan badan jam 2:30, capek, niatnya mau sahur, bablas tiduran, baru bangun jam 9, nah, nunda lagi, mau mandi jam 11:30, kan udah siang-siang tuh panas-panasnya mandi, tapi mandinya mandi wajib, ya, mandi wajib, dia nggak berdosa karena ketiduran, nggak sholat subuhnya nggak dosa, tapi jangan tiap hari. Sholat subuh tiap hari, ala kulihal. Jadi dia mandi di siang hari. Itu nggak dosa, nggak makruh karena mandinya mandi wajib, ya. Tapi kalau mandi mendinginkan badan, dinginin kepala, itu hukumnya makruh, ya, di siang hari Ramadan. Kira-kira begitu. Ya. Kalau kita habis hubungan badan gitu ya, terus makan apa minum itu hukumnya gimana ya? Iya, ya. Belum mandi makan. Ya. Ya. Di dalam syarah Yaqutun Nafis,
dibilang Rasul itu nganjurin untuk wudu dulu. Ya, nganjurin untuk wudu dulu. Kalau sudah wudu, ya, terus dia makan minum, walaupun belum mandi junub, itu nggak berdampak apapun. Tapi kata para ulama, di antara kalau belum wudu, ya, dalam keadaan junub, belum wudu, terus makan minum, itu di antara hal yang bisa menarik kefakiran kepada diri kita. Nah, jadi menarik kefakiran. Kalau dalam keadaan junub, makan minum tanpa berwudu terlebih dahulu. Jadi kayak gitu. Untuk hari tasyrik, kan nggak boleh itu hari raya. Kadang ada perbedaan, satu kampung ini udah lebaran, satu kampung ini masih puasa tuh. Itu kan karena pernah kejadian dulu, karena kampung sebelum lebaran, udah di sini nggak wajib puasa tuh. Ya, ya, jadi hari tasyrik itu bagi orang yang meyakini tanggal berapa, ya. Orang itu meyakini sekarang udah masih berada di tanggal 13. Maka bagi dia haram untuk berpuasa di hari tersebut. Ada lagi tetangganya ikut Muhammadiyah, ya. Hari itu udah tanggal 14, kalau kata Muhammadiyah udah 14 bulan Dzulhijjah, maka si Muhammadiyah udah boleh untuk berpuasa pada hari tersebut. Jadi sesuai dengan apa yang dia yakini, ya, sesuai dengan apa yang dia yakini. Sama kayak masuk bulan Ramadan, ya, masuknya bulan Ramadan. Katakan Muhammadiyah tanggal 1 udah masuk, ya. Maka Muhammadiyah itu berpuasa di tanggal 1. NU menganggap belum masuk, ya. NU menganggap belum masuk. Maka orang NU hukumnya haram berpuasa di tanggal tersebut. Karena apa? Nah, ini diantara puasa yang haram, kalau tadi kan haram dan tidak sah. Ini haram tapi masih sah, ya. Itu berpuasa di Yaumusyak. Yaumusyak itu hari keraguan-raguan. Tanggal 30 Sya'ban, ya. Tanggal 30 Sya'ban, dan ada yang udah bilang bahwa itu udah masuk bulan Ramadan. Ya, ragu nih, yang mana yang benar? Hukumnya haram bagi orang yang meyakini bahwa belum masuk Ramadan pada hari itu, haram buat dia berpuasa karena harinya adalah hari keraguan-raguan. Kayak gitu. Ya, jadi sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi tergantung keyakinan dia ikut mana gitu ya. Ya, tergantung yang dia yakini, ya, yang dia ikuti. Terus untuk orang-orang yang tidak berakal hisab, apakah dia kena hisab nanti? Untuk orang yang kalau udah pikun sih termasuk hilang akal ya. Ya, oke. Gimana, kena hisab nggak? Orang yang tidak berakal tidak kena hisab, ya, di masa dia tidak berakalnya. Allah nggak menzolimi hamba-hambanya. Allah itu kasih rem besar di dalam hidup kita untuk membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Rem itu disebut dengan akal. Kalau remnya aja udah hilang, ya, udah gimana? Mau disalahin bagaimana? Jadi udah nggak bisa disalahin lagi, nggak kena hisab. Tapi nanti yang dihisab adalah sebelum dia tidak berakal. Ya. Ada orang, kemarin saya lihat video, ya, jadi ada konten kreator tukang cukur rambut, kerjaannya itu nyari orang gila di pinggir jalan. Ya. Kalau ketemu orang rada dekil-dekil dikit, kadang-kadang nggak gila dibawa juga sama dia. Nah jadi kalau ketemu orang gila, diajak buat dicukur rambutnya, dipakai baju bersih, baju baru, kasih makan dan lain sebagainya, dikasih uang kadang-kadang. Ketemu satu orang gila, nggak berakal, ngomongnya ngalur ngidur kanan kiri. Terus setelah dimandiin, dikasih makan, dikasih duit. Ditanya, ini duit buat apa? Tuh orang gila bilang, buat nyabu lah. Jadi dia duitnya buat nyabu. Ini kan pasti memori saat dia masih waras. Kelakuan dia begitu. Nah, itu yang akan dihisap, ya. Yang dihisap adalah kelakuan sebelum dia sampai ke titik gilanya. Habis gilanya udah nggak dihisap lagi. Nah, kayak gitu. Tapi katanya ada yang ngomong arwahnya melayang-layang, nggak ke neraka, nggak ke surga katanya. Siapa itu? Ada yang Orang yang memang dari awal tidak berakal. Wallahu alam. Itu nggak pernah lihat juga soalnya. Jadi memang ada alam barzakh, ya, alam barzakh, alam penantian, ya, dan arwah tempatnya itu akan berada di alam barzakh, ya, kecuali arwahnya para aulia, arwahnya orang-orang soleh. Nah, mereka itu diberikan akses lebih oleh Allah untuk bisa membantu orang yang bertawasul, minta tolong sama dirinya dan lain sebagainya. Tapi secara umum arwah orang yang muslim, yang kafir, semuanya ada di alam barzakh. Yang taat dapat nikmat, yang ahli maksiat dapat azab, ya.
Makanya kemarin saya sempat nisfu Sya'ban kemarin saya diundang di rumah dinas Pak Gubernur yang di Taman Senopati. Ajudannya bilang, kami ini undang Habib ke sini karena di sini ada hantu katanya. Hantu apa? Hantu noni Belanda. Konon tuh hantu dari zaman Belanda tinggal di situ. Saya bilang nggak ada ceritanya. Ya, tuh hantu noni Belanda mau tinggal di enak banget ya. Yang lain noni-noninya pada diazab di alam barzah, terus yang satu mau tinggal di Senopati di rumah mewah lagi. La ilaha illallah. Ya nggak bisa. Kalaupun ada itu bukan si noni Belanda, itu bangsa jin yang meminjam bentuk daripada perempuan tersebut. Ya kira-kira begitulah. Tujuan utamanya begitu ya, diundang. Iya, karena ada setan. Nggak ada setan dengan undang Ustaz. Kan suruh doa bukan. Ada lagi pertanyaan? Lagi bukan. Baik. Nifas sama wiladah ini. Kalau Iya. nifas kan artinya lahirkan juga. Bukan. Kalau nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Seringkali dia langsung, tapi kadang ada jeda. Nah, itu nifas. Waktunya nifas itu normalnya 40 hari. Kebanyakan perempuan nifasnya 40 hari. Tapi ada yang sampai 60 hari. Ada yang nggak pakai nifas sama sekali. Melahirin selesai. Ya. Di antaranya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu melahirkan Hasan, Husain, Muhsin, 3 orang anaknya. Nah, kemudian beliau tidak nifas, ya, tidak mengalami nifas. Ala kulli hal. Jadi nifas itu darah yang keluar, wiladah itu bayinya, ya, bayinya yang keluar. Seringkali bersambung, melahirin langsung nifas. Jadi dianggap satu aja tuh antara kelahiran dengan darah nifas yang terjadi setelahnya. Kira-kira begitu. Tapi wiladah dulu ya. Wiladah dulu, baru nifas. Tapi Ya. kebanyakan bahasnya nifas dulu, head dan nifas. Oh iya, karena sama-sama darah. Nah, Sama-sama darah yang keluar dari perempuan, maka dia dikategorikan jadi satu jenis tuh, darah haid, darah nifas, ada satu lagi darah istihadah. 3 darah ini yang keluar dari perempuan. Mungkin cukup ya. Dikurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.